Selamat pagi, Om Swastiastu, Salam Budaya, Rahayu. Ya. Pada pagi hari ini, perkenalkan, saya nama Abdul Haris Tanggulangi, asal dari SMP Negeri Konawe Selatan. Pada pagi hari ini, saya akan berbagi praktik baik program organisasi penggerak Ikatan Guru Indonesia Jenjang SMP. Adapun judul pada pagi hari ini yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang terintegrasi dengan literasi, numerasi, serta TPEC. TPEC itu adalah Technological Pedagogical Content Knowledge. Nah, sebelum saya mulai, Bapak Ibu, izinkan saya memberi hormat kepada panelis, pengurus IGI Pusat, wilayah, kabupaten, kota, serta para pendamping, dan juga para peserta yang saya yakin dalam keadaan gugup pada pagi hari ini. Ya, seperti perasaan saya pada pagi hari ini, Bapak Ibu ya. Jadi kita sama. Oke, sebelum kita mulai, untuk mengatasi kegugupan, mungkin saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri. Kita ada yel-yel. Ya, saya minta maaf. Mungkin kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri. Saya ada yel-yel. Dan yel-yel ini sering saya gunakan pada saat pembelajaran untuk memotivasi siswa dalam hal peningkatan literasi dan numerasi. Nah, ketika saya bilang literasi, maka jawabannya adalah let's do it. Nah, kenapa ke bahasa Inggris saya? Karena saya guru bahasa Inggris. Oke. Dan ketika saya mengatakan numerasi, jawabannya adalah we can do it. Oke, kita coba. Literasi, let's do it. Numerasi, we can do it. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya. Ya, silakan dulu Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaannya. Nah, kenapa let's do it dan we can do it? Nah, ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti ini. Literasi, ayo kita literasi. Numerasi, pasti bisa. Nah, itu. Kenapa pasti bisa? Karena ini merupakan salah satu yang menjadi momok di kalangan siswa. Ketika kita sudah berbicara tentang numerasi, Pak Guru, kita mau menghitung lagi. Nah, maka kita berikan motivasi, ayo kita pasti bisa. Itu yang menjadi latar belakang dari yel-yel ini. Oke. Apa sih yang menjadi situasi dari judul praktik baik yang saya bawakan pada pagi hari ini? Itu yang pertama, ada pembelajaran yang masih teacher center. Guru di dalam kelas masih mengajar secara konvensional, terutama metode ceramah, berdiri di depan kelas, menjelaskan materi, yang akhirnya apa? Siswa bosan di dalam kelas, tidak ada inovasi di dalam kelas. Seperti itu, siswa datang, mendengarkan materi, duduk, pulang. Seperti itu. Akhirnya apa? Tidak ada perkembangan. Sementara kita sekarang harus selalu menjadi guru yang inovatif serta guru yang kreatif. Itu yang pertama. Yang kedua, model pembelajaran yang diaplikasikan di dalam kelas tidak memfasilitasi kegiatan pembelajaran terjadi menjadi student center. Itu. Jadi kenapa dia teacher center? Karena memang proses pembelajaran atau model pembelajaran yang diaplikasikan di dalam kelas itu hanya memfasilitasi untuk teacher center, tidak student center. Nah, yang ketiga, integrasi literasi dan numerasi di dalam kelas itu masih minim. Nah, apalagi Bapak Ibu kalau mengajar bahasa Inggris, kalau matematika, IPA, IPS itu otomatis integrasi numerasi itu sangat jelas karena pasti berhitung. Ada logika matematika yang kita integrasikan di dalam pembelajaran, pasti itu. Apalagi matematika pasti saya yakin.
Nah, kami ini guru bahasa Inggris. Bagaimana caranya kami memaksimalkan untuk mengintegrasikan literasi dan numerasi di dalam pembelajaran? Kalau literasi pasti, karena pasti ada proses literasi dalam pembelajaran. Nah, numerasi itu hal yang sulit menurut saya, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami para guru yang mengajar bahasa Inggris ataupun matematik, mata pelajaran di luar eksakta. Terus yang keempat, ada pembelajaran itu belum memuat yang namanya kearifan lokal. Mengapa? Karena kita ketika mengajar selalu mengambil contoh-contoh di luar dari konteks yang ada di daerah kita. Contoh, ketika saya mengajarkan materi transportasi, saya ambilnya kereta api. Sementara di daerah saya, Sulawesi Tenggara, khususnya Sulawesi Selatan, tidak ada yang namanya kereta api. Tidak kontekstual. Kenapa kita tidak mengambil hal-hal yang berhubungan dengan daerah kita, yang berhubungan dengan kearifan lokal? Contoh, makanan daerah, tarian tradisional yang ada di daerah kita, supaya apa? Ini akan membuat siswa lebih tertarik dalam pembelajaran. Karena oh iya, ini sering saya dapatkan ini. Oh iya, ini kontekstual sekali. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi apa yang menjadi tantangan? Tidak semua materi pelajaran itu terintegrasi dengan numerasi. Ini menjadi tantangan tersendiri. Jadi bagaimana caranya itu kita menyelesaikan tantangan ini agar pembelajaran terintegrasi dengan literasi dan numerasi itu. Oke, yang kedua, peserta didik itu belum familiar dengan penggunaan teknologi. Mengapa harus menggunakan teknologi? Sekarang kita itu sudah berada di revolusi industri 4.0, sudah mau 4.1, tapi kita masih menggunakan apa? Menggunakan buku bacaan. Sekarang itu sudah saatnya kita berinovasi. Bagaimana caranya agar integrasi teknologi di dalam pembelajaran itu terlaksana, terrealisasi. Nah, ini bagaimana caranya? Pasti dibutuhkan guru yang inovatif, guru yang kreatif, guru yang peka terhadap perkembangan zaman. Nah, sekarang itu kita mengajar sesuai dengan tuntutan zaman, bukan lagi tuntutan pada zaman dahulu. Sudah serba teknologi, sudah serba canggih sekarang ini. Ya, terus seperti saya katakan tadi, kearifan lokal itu masih minim. Kita menggunakan itu masih sangat terbatas. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya. Jadi di dalam pembelajaran ini saya menerapkan model pembelajaran berbasis learning. Nah, mengapa saya memilih model pembelajaran ini? Seperti kita ketahui, model pembelajaran ini memang akan mengaktifkan critical thinking siswa. Di sintaks pertama itu ada yang namanya orientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sini bagaimana caranya kita mengaktifkan siswa untuk pembelajaran yang student center. Terlebih lagi pada sintaks kedua, di situ mengorganisasi peserta didik dalam kelompok. Nah, siswa akan diorganisasi dalam kelompok agar mereka bisa berdiskusi, sharing di dalam kelompok-kelompok itu yang pada nantinya akan dipresentasikan. Jadi guru apa bikinnya di sini? Cuma sebagai fasilitator, membimbing dan penyelidikan individu dan kelompok. Cuma membimbing, tidak menjelaskan. Siswa yang lebih aktif di sini. Makanya pembelajaran problem based learning itu akan mengubah proses pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Oke. Mengintegrasikan literasi dan numerasi. Nah, di mana sih dalam pembelajaran itu seharusnya kita integrasikan literasi dan numerasi? Yang pertama, pada pembukaan. Pembukaan itu sudah ada integrasi literasi dan numerasi. Di mana? Bisa kita masukkan ketika kita memberikan apersepsi. Yang kedua, pada saat menyampaikan tujuan pembelajaran, seharusnya di situ sudah ada kita mengintegrasikan literasi dan
numerasi. Oh, ternyata tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini memang terintegrasi dan dengan literasi dan numerasi. Oke, stop dulu Mas. Tolong fokus pada apa yang Anda lakukan. Yang Anda ceritakan adalah konsep umum. Itu adalah hal yang sangat umum, bahwa transisi dari student teacher center ke student center itu teman-teman fokus yang Anda lakukan, coba. Siap. Nah, pada tingkat pertama di problem based learning di sini, saya mencoba untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa dengan memberikan gambaran-gambaran yang berhubungan dengan numerasi. Ya. Terus tipek. Di tipek sini saya mencoba mengaplikasikan artificial intelligence. Artificial intelligence itu kayak sejenis teknologi. Salah satu contohnya ini barcode, Bapak Ibu. Saya menggunakan barcode, di mana siswa tidak lagi membaca buku, tapi mereka harus menggunakan barcode scanner yang akan digunakan untuk men-scan barcode, dan materinya itu sudah ada di dalam barcode itu. Jadi tidak perlu lagi membaca buku, tapi sudah harus menggunakan barcode. Jadi ini adalah contoh kecil yang saya gunakan adalah artificial intelligence untuk materi tipek. Yang selanjutnya, di dalam evaluasi untuk pengaplikasian teknologi, saya menggunakan aplikasi Quizzes. Ya, di situ ada aplikasi Quizzes yang saya gunakan. Aplikasi Quizzes mungkin Bapak Ibu sudah tahu, dan ini sangat menarik karena kita bisa membuat evaluasi pembelajaran itu dalam bentuk game-game. Nah, dalam bentuk game, jadi sedikit menyesuaikan dengan konteks zaman di mana siswa itu sekarang sukanya main game. Nah, bagaimana caranya kita membuat evaluasi yang tidak menakutkan? Kita buat evaluasi itu kayak siswa lagi main game. Sebentar saya akan berikan contohnya. Nah, di sini ada sesuatu yang saya lakukan sebelum pembelajaran itu, ada saya buat selalu class agreement, kesepakatan dalam kelas, karena ini akan sangat membantu di dalam pembelajaran. Di situ ada siswa tidak boleh datang terlambat, no coming late, no littering, tidak boleh buang sembarangan sampah, no loitering, tidak boleh lalu lalang, no bullying, dan juga no eating di kelas, tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, ini adalah contoh literasi, karena kemarin saya mengajarkan materi degree of comparison, tingkat perbandingan. Jadi proses literasi yang saya gunakan adalah dengan menampilkan gambar yang akan diidentifikasi siswa, perbedaan dari gambar itu atau membandingkan gambar ini, mana sih yang lebih besar antara kuda dan keledai. Nah, ini proses literasi, karena tanpa literasi kita tidak akan bisa membandingkannya. Terus ada proses numerasi di dalam orientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sini ada beberapa siswa yang saya tampilkan dengan umurnya masing-masing. Nah, kita akan mengidentifikasi siapa sih yang umurnya sama, siapa sih yang lebih tua, dan siapa yang lebih muda, serta perbedaan umur yang paling tua dan umur yang paling muda. Jadi ini sudah mengarah ke proses numerasi sebenarnya, karena sudah ada integrasi matematika atau logika matematika di dalam pembelajaran. Ya, ini barcode Bapak Ibu. Ya, ini barcode selalu saya siapkan. Biasanya saya menempel di dinding-dinding kelas yang isinya materi-materi pelajaran, di mana siswa dapat secara langsung mengakses materi itu dengan menggunakan gawai siswa masing-masing. Ya, tinggal di scan. Tentunya dengan memanfaatkan perangkat yang ada di dalam gawai masing-masing, yaitu barcode scanner. Nah, ini ada proses barcode scanner, barcode scan. Nah, ini contoh evaluasinya Bapak Ibu ya. Jadi evaluasi kuisis itu tentunya dia berbasis berbasis jaringan. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh evaluasi yang saya gunakan Bapak Ibu. Di situ tinggal tarik-tarik, tidak perlu lagi ngisi ABC, tinggal ditarik, disorot-sorot ya. Ini sangat menarik, apalagi untuk siswa-siswa SMP kelas 1, 2, kelas 7, 8 itu sangat tertarik dengan hal-hal yang seperti ini.
mereka sukanya main game. Jadi ini sangat menarik untuk meningkatkan keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran. Pak Abdul, permisi Pak Abdul. Ya, saya ingin tanya, Anda ngajar di? Saya 789 Bapak. Ngajar di? Oh, sekolahnya? Sekolahnya SMP 8 Konawe Selatan. Konawe. Kalau Anda mendeskripsikan ini, sekolah Anda itu wilayah pinggiran, ya, rural, suburban atau urban? Dia itu suburban kayaknya Pak, karena sudah masuk daerah perbatasan kota sama kabupaten kota. Itu perbatasan pas antara Kendari dan Konawe Selatan. Ini ada di samping Bandara Internasional Haluoleo Pak. Jadi itu sudah masuk wilayah Kendari sebenarnya, tapi dia masih daerah Konawe Selatan. Oke, artinya dukungan support wifi dan sebagainya semuanya komplit di sekolah Anda? Untuk wifi kami belum ada di sekolah, tapi untuk jaringan itu sangat mendukung. Sekolah negeri? Negeri. Karakteristik siswa Anda apakah relatif dia cenderung menengah ke bawah, menengah ke atas? Ada yang ke bawah, atas, menengah Pak. Dia tidak ada kecenderungan. Tapi kalau untuk kecenderungannya itu menengah ke atas. Kecenderungannya menengah ke atas? Iya, menengah ke atas. Artinya itu beberapa hal yang kemudian mendasari Anda memutuskan menggunakan pendekatan TPAJK ya? Iya, siap. Yaitu pemanfaatan ponsel yang selama ini atau gadget yang dipegang oleh siswa. Oke, saya juga punya anak SMP, betul. Nah, bagaimana Anda memastikan, misalnya, saya tidak akan berbicara karena konsep, memastikan bahwa anak menggunakan ponsel itu lebih banyak untuk intens belajar dengan Anda, disampingkan piala hiburan yang lain, gitu. Dia akan buka, ngintip, ataupun melihat sesuatu hal yang lain. Ya, siap. Jadi untuk memastikan apakah memang ponsel ini benar-benar dipergunakan untuk proses pembelajaran atau tidak. Nah, disinilah tupoksi kita sebagai guru, Bapak, untuk kita mengkoordinir di dalam kelas. Nah, tentunya itu kan sebagai fasilitator di dalam kelas itu, ketika kita dalam proses pembimbingan dan penyelidikan individu itu kita kan berjalan Pak. Kita lihat apa yang siswa lakukan. Dan perlu saya sampaikan Bapak, ponsel ini kami hanya gunakan ketika siswa dalam belajar. Setelah itu dikumpulkan di BK lagi Bapak. Itu yang terjadi di sekolah kami. Jadi siswa itu membawa ponsel di dalam sekolah. Setelah sampai itu hanya dipergunakan ketika guru yang memerintahkan untuk menggunakan ponsel itu. Selebihnya itu dititip di bimbingan konseling Bapak. Jadi ada memang khusus penitipan sini di situ. Jadi mana siswa itu menitipkan ponsel yang digunakan dalam pembelajaran itu. Jadi ini hasil belajar. Ya, siap. Untuk hasil belajar berdasarkan pemantauan dan yang saya lakukan, yang pertama saya lihat dari keaktifan siswa, di mana tadi saya ingin mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran agar menjadi student center, dan ini alhamdulillah rata-rata berhasil Pak. Artinya sebagian besar siswa itu, kalau saya mengajar ini ketika saya mengambil proses praktik baik itu dari 30 siswa, itu sekitar 20 siswa, 25 siswa itu sangat aktif di dalam pembelajaran. Karena apa? Mungkin sini pengaruh HP juga. Mereka lebih suka membaca scroll HP daripada membaca buku. Jadi ini menurut saya sangat berhasil. Yang kedua, di proses evaluasi. Dari hasil evaluasi yang saya lakukan, ini saya kategorikan berhasil karena hanya 1-2 siswa yang menjawab salah. Itu hanya 1-2 siswa yang menjawab dari beberapa pertanyaan itu yang tidak benar semua. Selebihnya itu benar semua Pak. Jadi saya kategorikan berhasil. Di depan Anda mempresentasikan melakukan pendekatan local wisdom. Oh iya. Di mana local wisdom dalam tadi? Ini saya start kita ini Pak. Oke. Jadi local wisdom yang saya lakukan pendekatan seperti saya katakan tadi, saya mengajar materi degree of comparison atau tingkat perbandingan. Nah di sini ada saya tampilkan. Nah ini mungkin kalau ada yang tahu, kalau dari Sulawesi Tenggara ini sangat terkenal. Ini Lulo Dance, tarian Lulo. Yang kedua ini ada tarian Lariangi atau Lariangi Dance ya. Nah, saya minta siswa untuk mengidentifikasi
dua tarian ini mana sih yang lebih menarik menurut mereka? Nah, which one more interesting, dan juga yang mana pesertanya lebih banyak dari gambar ini. Ini salah satu local wisdom yang saya terapkan dalam pembelajaran. Yang pertama, yang kedua, nah ini pasti Bapak tahu semua. Kalau ada yang tahu, ini salah satu makanan terenak di Sulawesi Tenggara, khususnya daerah Kota Kendari, Konawe Selatan, dan Konawe Utara. Ini namanya sinonggi. Kalau di Ambon mungkin namanya papeda. Ya, kalau di Sulawesi Tenggara itu ada sinonggi. Mirip-mirip, sama. Nah, ini sangat enak. Ya. Terus saya bandingkan dengan makanan tradisional juga dari Sulawesi Tenggara, khususnya Kendari, Konawe Selatan, Konawe Utara, itu ada sinole, terbuat dari sagu. Jadi dua-duanya makanan ini itu terbuat dari sagu. Ya, bahan dasarnya sagu. Nah, saya minta siswa identifikasi mana sih yang lebih enak menurut mereka. Ya, jadi masalah-masalah ini akan diintegrasikan dalam pembelajaran yang akan tujuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, mana sih yang lebih murah, seperti itu. Yaitu local wisdom yang saya terapkan dalam pembelajaran. Nah, bagaimana dampak refleksi hasil dan dampak? Nah, ini tadi sudah ditanyakan oleh panelis. Nah, itu ada faktor keberhasilan dari penerapan praktik baik ini. Yang kedua, salah satu faktor keberhasilan yang saya gunakan sini, kemarin waktu saya menyelenggarakan praktik baik ini, ada salah satu guru dari SMP Negeri 36 Konawe Selatan yang memberi apresiasi baik, sangat baik. Artinya saya sangat termotivasi karena menurut beliau ini sangat menarik untuk kemudian diterapkan dan dilihat atau dicontoh oleh guru-guru lainnya. Artinya kita bisa menerapkan apa yang saya terapkan sebagai praktik baik saya. Oke, Mas, saya stop sebentar. Ya, siap. Dari paparan yang sudah ada ini, kira-kira ya, apa yang menjadi something new-nya atau hal yang baru dari Anda ini? Ya, terima kasih. Dibanding guru yang lain. Misal seperti Mas, tadi juga ada beberapa hal yang mungkin secara mikro ya, misalkan penggunaan what's wrong with teacher center. Itu salahnya di mana sih? Dosanya itu di mana kok selalu dihadapkan menjadi sebuah dosa gitu, Bu ya? Ya, monggo silakan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik. Ini sama sebenarnya dengan pertanyaan saya kemarin-kemarin. Kenapa sih dengan teacher center? Saya lebih suka ngajar teacher center karena dulu saya lebih paham teacher center daripada siswa nyari sendiri. Tapi itulah, kita tuntutan zaman, ya. Sekarang memang harus sudah student center. Di pembelajaran abad 21, salah satu cirinya memang pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Nah, kenapa? Ada apa dengan teacher center sini? Nah, jadi disinilah untuk meningkatkan critical thinking siswa, agar siswa lebih bernalar kritis, agar siswa bisa berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Maka kita harus menyelenggarakan proses pembelajaran yang student center. Kalau teacher center, bukannya tidak akan berhasil, tapi tidak akan meningkatkan critical thinking siswa. Kemampuan berkolaborasi siswa itu akan tidak terlaksana. Oke, cukup Mas. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, belum turun panggung ya? Siap. Closing statementnya apa? Ya, untuk closing statement saya, kita harus selalu menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Tidak peduli bagaimana kondisi daerah kita, kita harus bagaimana untuk maju. Jangan kita terpaku bahwa daerah saya tidak ada ini, daerah saya tidak ada ini, tidak ada ini. Tidak bisa seperti itu. Sekarang sudah tuntutan zaman, sudah serba canggih. Silakan kita berinovasi. Jadilah guru yang kreatif dan inovatif. Terima kasih.
Cukup? Ya, terima kasih.